Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Anagung istri Triutami, Cok istri Oktaviani, Dewayu Citra, Dewayu Tri Trisna, Dewa Gede Adi Saputra, Dewa Nyaman Wahyu Aditya, Gusti Made Linda Juniari, Gusti Ngurah Bagus Dwi Guna, Ki Gede Arya Widi, Gusti Ayu Widya Dwi, Gusti Ngurah Ade Ananta, Gusti Putu Sri Pradnyawati, Kadek Nanda Eriawan, Kadek Rizky Putra, Ketut Manikmas, Komang Dira Putra, Made Arga Putra, Made Basu Pariksa, Made Dwi Angga Saputra, Putu Handika Putra, Gede Pratama hadir ya. Oke, baik. Oke, sebelum lanjut nih, ready ya? Ready, baik. Ini mengingatkan kesepakatan kelas yang kita buat beberapa minggu lalu ya. Ada yang ingin dirubah? Ya. Pas. Ya. Nah, emoji hari ini, siapa yang ingin mengungkapkan? Tunggu, ini Ibu mesti keluarkan dulu nih, biar bisa diedit. Gimana perasaannya hari ini, pagi ini? Yang ini kah? Ada yang ini? Senang. Atau mungkin ada yang sedih? Yang masih ngantuk ada? Ada yang merasa sakit nggak? Ada, oke. Ada yang merasa sakit. Ada yang marah pagi-pagi? Enggak ya, jangan ya, cepet tua nanti. Ada yang murung pagi-pagi? Tidak. Takut pagi-pagi? Enggak ada ya? Enggak takut kan? Oke, Ibu mau siapa yang mau ini nih mengungkapkan yang semangat bersemangat? Siapa mau berpendapat? Semangatnya gimana gitu pagi-pagi? Ada yang mau menunjukkan, mengungkapkan perasaannya? Semangat Bu, karena pagi ini pagi yang cerah, wes. Apalagi purnama Bu. Oke, silakan. Hari ini saya semangat karena dikasih uang bekal yang lebih. Oh, semangatnya karena uang bekalnya. Baik, ada lagi yang lain? Ayo. Ya, silakan. Pagi ini tidak terlalu dingin, jadi semangat. Oh, jadi agak anget, jadi lebih bersemangat ya. Nggak dingin katanya. Oke. Ada yang mau lagi satu? Yang bersemangat? Sebelum saya tanya yang sakit nih, yang lagi sakit. Nggak ada nih. Yang lagi sakit. Iya, sakit apa? Gimana? Aha, gila. Karena nggak bagi-bagi kan? Terus apa pagi ini udah mendingan? Belum? Mungkin ada saran dari teman-teman yang lain? Minum air hangat, obat, kunyit diapain? Air kunyit. Air kunyit apa air jahe sih? Tapi boleh loh. Air kunyit juga bagus ya.
Ya cuma warnanya terlalu kuning sih. Boleh dicoba nanti ya. Itu ada saran dari teman-temannya. Baik sekali. Oke. Ada yang ingin lagi menyatakan pendapat? Ada yang lagi sakit yang lain? Sakit perut, Bu? Karena belum makan. Siapa tahu. Sakit hati. Kenapa? Enggak, bercanda. Oke. Ya, ada 2 ya. Next, kita ice breaking dulu. Nah, kita tebak-tebakan nama kota. Apa? Suka? Bumi. Di mana itu? Pulau? Ya, di Jawa ya. Oke. Next. Ini apa? Ada terlalu gampang. Ya. Ketupannya hilang, sorry. Enggak ya? Jakarta. Ya. Oke. Yang ini? Karangasem. Tahu di mana? Oke. Kalau Jakarta di mana? Di Jakarta. Singaraja? Di Bali juga. Oke, segitu aja dulu. Ya. Perhatikan videonya. Apakah banjir dapat terjadi di semua wilayah? Mengapa demikian? Nah, angkat tangan. Iya. Oh, saat terjadi banjir, sering tersumbat. Penyebab banjirnya itu. Kalau semua got tersumbat, berarti dimanapun bisa banjir. Saluran airnya meresap juga nggak ada. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Kayaknya nggak semua deh Bu. Ada yang jawab, yang berpikiran ini nggak semua tempat bisa banjir. Siapa? Kenapa? Bisa? Jadi yang sini jauh sama Jawa ya, apa itu? Oke, itu kalau banjir rob. Tahu banjir rob? Banjir saat air laut naik pasang. Iya. Oh, enggak sampai segini tinggi airnya ya. Iya, semata kaki. Ada berpendapat lain? Di rumahnya siapa yang pernah kebanjiran? Enggak. Berarti Tampak Siring masih aman. Kenapa? Dataran tinggi. Itu. Nih ya. Udah. Ini adalah peta daerah yang beresiko banjir di Bali. Apakah semuanya hijau? Enggak. Atau kuning, bahkan kuning ya. Kuning itu sudah semakin merah, itu semakin parah. Semakin sering dia banjir gitu. Tahu di mana Tampak Siring? Enggak ada tulisannya ya. Nah, dari Gunung Batur yang mana? Saya nggak bisa nunjukin. Nggak tahu. Ini Gunung Batur, ada danaunya ya. Nah, ngelodang ben bede, gue ke Tampak Siring. Perbatasan Kabupaten Bangli dengan Gianyar kan Tampak Siring. Ya, berarti kita masih aman, ya. Tapi ini di samping Gunung Baturnya ya, itu ada yang hijau karena dia cekung gitu ya. Iya. Yang biru nggak usah ditanya, itu memang ada air di situ terus ya. Oh, ini Denpasar, you know lah.
Musim hujan, apalagi hujannya kalau deras-deras banget, ya banjir. Bahkan sampai ada yang masuk anyut gorong-gorong ya, pernah. Jembrana juga beberapa bulan lalu banjir juga. Oke. Gambar yang tadi, video yang tadi, gambar yang sekarang ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tetap masih di geografi ya. Dasar dari ilmu geografi ini adalah prinsip. Jadi basic dalam geografi melihat sebuah peristiwa yang terjadi. Ada gambar, dia dideskripsikan. Ada peta, tahu tempat-tempatnya, itu penyebarannya di mana saja. Dan ada interrelasi, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu. Terakhir, korologi, itu adalah gabungan, di mana ada penyebabnya, di mana sebarannya, dan dijelaskan secara rinci. Itu yang akan kita pelajari ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi dan mendeskripsikan. Tahu ya? Menjelaskan gitu ya. Prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Next. Oke. Ini adalah barcode untuk materinya. Semoga bisa di-scan dari sana ya. Cuma yang tengah ada kabel dikit. Bagi yang suka video dulu nih, Ibu zoom dulu. Yang suka video boleh scan yang ini ya, yang sebelah barat. Nah, yang mau videonya boleh scan itu, silahkan. Bagi yang senang menonton gitu ya. Bagi yang ingin melihat yang lebih suka gambar, yang tengah nih. Ada yang ingin artikel, yang mungkin lebih membaca, deskripsi lebih banyak ini. Nah, yang terakhir nih, paling timur. Nah, ini artikel boleh dibuka. Sesuaikan dengan minatnya masing-masing ya. Yang suka nonton video silahkan nonton video, yang mau baca artikel baca di situ. Kemudian yang ada gambarnya banyak, yang di tengah-tengah tadi. Di buku juga ada itu materinya, LKS juga ada rangkuman materinya, boleh juga dibuka. Lebih suka nonton. Ngebaca artikel juga lebih diem ya, quiet. Gambar bisa buka. Sama di buku juga. Atau selesai membaca artikel, ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas dari video atau artikel itu, boleh ditanyakan. Silahkan mau mencatat hal penting yang disampaikan di video atau artikel itu, silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kurang jelas, mungkin kurang paham, boleh. Terpenting? Oke. Semuanya penting. Cuma kita akan melihat seberapa jauh ingin mengkaji sebuah fenomena atau peristiwanya itu. Jika ingin secara mendetail, pakai deskripsi. Jika ingin tahu di mana lokasinya, pakai distribusi atau persebaran. Jika ingin lebih jelas mendapatkan sebab
Ya, sebab akibat daripada peristiwa itu pakai interrelasi. Yang mau lebih komplit pakai korologi. Itu semuanya cakup situ. Jadi kalau dibilang korologi itu paling baik, nggak tentu. Tergantung kita mau bagian apa yang kita maukan gitu. Kita pengen gitu. Kan nggak semua pengen yang lengkap ada tuh. Mau yang konsentrasi di bidang distribusinya aja, silakan. Itu ya, bagus. Ya, ada lagi? Ya. Saya ingin bertanya tentang prinsip distribusi. Ya. Mengapa di suatu daerah itu terdapat hujan, tapi di daerah lain itu tidak hujan? Oke. Sebelumnya ada yang ingin menjawab? Kenapa satu daerah hujan, daerah lain kok nggak hujan sih? Hujan, apa yang menyebabkan hujan? Suhunya, iklimnya. Yang membawa hujan apa? Angin. Wadah hujan. Sebelum dia jadi hujan, dia awan dulu. Awan yang gelap ya, jangan awan yang putih. Karena awan yang gelap itu sudah full konsentrasi uap air yang ada di dalamnya. Dia udah jenuh. Dia sudah jenuh plus suhu di bawahnya itu ya lebih adem, dia akan turun di situ. Semakin jenuh uap air yang ada di awan itu, dia penuh awannya, maka dia akan turun menjadi hujan. Tidak di semua tempat, iya. Kenapa? Karena awannya nggak sebesar semua tempat itu gitu loh. Jadi nanti akan terdistribusi ya, nggak sama di suatu tempat. Di sini ada, nanti mungkin sebentarnya atau sejamnya di sana gitu. Karena ada angin juga ya, dia jalan gitu. Geser gitu, sampai habis uap air yang ada di awan itu. Awannya hilang dah gitu. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, sekarang kita bentuk kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Silahkan, tidak harus yang pintar dengan yang pintar, ya. Biar kita bisa di kelompok itu sharing pengetahuan juga ya, diskusi. Kalau misalnya teman nggak tahu, saat di kelompok lah kita berdiskusi di sana. Oke, silahkan. Mungkin langsung duduknya balik aja. Petunjuk pengerjaannya, baca artikelnya dulu. Ada artikel di sana. Kemudian ada pertanyaan. Lalu diskusikanlah. Dan terakhir, kerjakan di tempat yang disediakan. Ya. Boleh dalam kurung kalau cukup. Kalau cukup isiin dalam kurung nomor absennya. Kelas diisiin? Ini kelas di atas nih. Kelompok garing kelas. Nah, ada. Boleh? Atau kelas aja boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, cermati dan temukan prinsip-prinsip yang ada dalam kasus tersebut atau artikel tersebut ya. Dengan menandai langsung. Kalian bisa kalau punya stabilo langsung digores, atau pakai pensil, pakai pulpen, silahkan digaris bawahi mana prinsip distribusi yang ada di situ, mana prinsip deskripsi yang kalian temukan di situ, mana prinsip interrelasi. Kalau ada kalimat yang sebab akibat, itu sudah termasuk prinsip interrelasi. Ya, langsung digaris di situ, nanti dikasih tanda panah prinsip ini.
Boleh. Atau pakai pensil aja. Oh, ada banyak. Pakai. Mau warna apa terserah. Bu, berarti yang nomor satu itu misalnya prinsip apa tuh distribusi bisa langsung di Garis, nanti dikasih tanda panah. nomor satu. Bukan. Prinsip ini ya, gitu kan. Kan ada 4 tuh. Apakah harus keempat-empatnya? Tergantung kalian menemukannya berapa. Ya, kamu cari-cari di situ nanti gambarlah di sini nanti. Ya. Bu, ini all kelas aja Pak. Boleh kelas aja. Untuk ini nomor 2 dulu ya. Nomor 1 jelas. Jelas. Jadi tinggal di garis bawahi, kasih tanda panah, ini prinsip ini. Ya. Nomor 2 itu apa penyebab kerusakan mangrove? Di artikel ada di situ ya. Silakan dijawab, langsung ditulis di kotaknya. Nomor 3. Nah, ini ada. Untuk yang nomor 3, buatlah grafik atau diagram. Boleh diagram apa? Grafik garis silahkan. Ada yang kotak silahkan. Nanti yang bisa menunjukkan tahun 2000 berapa di situ? 2012 berapa? 2019 berapa? Terjadi kenaikan apa penurunan? Gitu ya. Nanti mau diwarnai tabelnya, bukan tabel, grafiknya silahkan. Boleh sekali. Ya. Duanya sama satunya di sini. Nomor 1 digaris di sini. Oh. Nomor 2 ditulis di sini. Nomor 3 di sini. Nomor 4 di sini. Untuk yang nomor 4, buatlah tabel boleh atau diagram boleh. Ini lebih banyak macam diagramnya. Kalian bisa buat diagram lingkaran, diagram batang, diagram apa lagi ada tuh yang kalian pernah dengar. Itu boleh dibuat di tempat yang disediakan. Ada yang bertanya untuk tugasnya? Korologi. Ya. Berarti nggak perlu dicari. Soalnya kan dia udah Nanti kalau misal kepanjangan kamu giniin aja seret. Nah, pakai kurung gitu. Ini kurung. harus dicari dalam teks ini dicari prinsip penyebaran. Berapa aja kamu dapat? Oh, berarti prinsip apa aja yang terdapat? Iya. Prinsip apa saja yang kamu temukan? Kalau yang lain bengong, nah boleh jawab nomor 2. Pasti ada. Mana ada? Kedengaran tadi Bu volumenya. Artikelnya boleh dibuka. Bisa dibaca. Ada sebab akibat nggak di sini? Nah, sebab akibat itu termasuk prinsip? Prinsip. Nih, lupa. Prinsip. Apa aja ada Bu, prinsip? Ada deskripsi, korologi, distribusi, dan interrelasi. Interrelasi itu yang ada hubungan sebab akibat. Iya. Jadi temukan prinsip Ini yang boleh nih. Garis, nomor tanda satu panah. Kayak gitu caranya, contohnya. Kalau misalnya dari umumnya kerusakan mangrove disebabkan aktivitas manusia dalam penyalahgunaan sumber daya alam wilayah pantai yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup seperti berbang, itu boleh nggak itu dijadiin prinsip literasi sedangkan ini dijadiin prinsip distribusi? Soalnya kan ini penyebaran. Prinsip distribusi kan beda. Penyebaran ya. Penyebaran. Berarti bukan dibilang. Ini kan penyebabnya, bukan penyebaran. Berarti kalau misalnya ini dijadiin penyebaran itu gimana? Ada nggak penyebarannya?
Kalau misalnya nggak ada, nggak usah. Ya kalau kamu nggak nemu, maksudnya yang kamu tandain ini mana penyebarannya? Maksudnya penyebarannya ini ada tempat-tempatnya gitu loh. Ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, itu penyebaran namanya. Di daerah A itu terjadi ini, di daerah B juga terjadi ini. Iya, itu penyebaran. Misalnya tempat Sireng hujan, Ubud hujan, dianya oh nggak usah. Jadi langsung jawabannya aja. Nama kelompok juga. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu Ibu Setia Dwi Jasati Mariani, Ikadek dari Saputri Haryani, Ikadek Rizky Putra, dan Ikadek Dada dari Lawan. Pertama-tama, cermati dan terima prinsip-prinsip yang ada dalam kasus tersebut dengan menandai waktu pada hasil. Nah, dari hasil yang saya baca, saya hanya menemukan satu prinsip, yaitu prinsip interrealisasi. Prinsip interrealisasi yaitu merupakan prinsip hubungan sebab akibat. Di sini terdapat perusahaan baru disebabkan aktivitas manusia dalam pendayaan sumber daya alam wilayah kita yang tidak menghasilkan pelestarian hidup seperti pembangunan berlebihan, sampah, pemukiman dan reklamasi. Yang kedua, apa penyebab kerusakan ekosistem tersebut? Perubahan biotik maupun abiotik pada ekosistem tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pendaya-gunaan sumber daya alam. Contohnya, dibukanya tambak tunjang dalam area kampung, perluasan pemukiman, pengambilan kayu bakar berlebih, serta tempat penampungan sampah. Oke. Yang ketiga, total hasil atau diagram dari tahun 2012 ke tahun 2019. Nah, pada tahun 2012, Nah, gini dong. memiliki Hati-hati ya. Nah, pada tahun 2019, luas itu menurun akibat adanya beberapa perubahan seperti perluasan pemukiman dan lain sebagainya, turun menjadi 13,5 ha. Nah, yang keempat, jumlah model atau diagram. Ibu foto dulu, biar yang lainnya lihat diagramnya. Diagram sama tabelnya. Oke, Ibu tampilkan ya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ini mana nih? Oke, ngadep sini ya. Oh, tetap aja. Ini adalah diagramnya kelompok yang baru tampil ya. Oke, ada yang sama? Ini tabelnya. Sama. Beda. Yang beda baju. Sudah selesai? Sini dulu. Oke. Boleh Ibu ambil gambarnya dulu? Diagram yang nomor 4 aja dulu. Suapi dong ya. Oke. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Nurhayani Siarini, perwakilan dari kelompok saya. Nah, kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Landuni Putu Yuniari Sancia Dewi, Nika Depemia, dan Gusti Ayu Madelinda Giniartai. Nah, yang pertama, temukan prinsip-prinsip dalam kasus tersebut dengan nada langsung pada artikel. Terdapat dua prinsip yang saya temukan di sini, antara lain prinsip interrelasi dan prinsip deskripsi. Prinsip interrelasinya adalah
Kerusakan mangrove disebabkan oleh aktivitas manusia dalam penyalahgunaan sumber daya alam. Wilayah pantai yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan seperti penebangan berlebihan, tambak dan permukiman dan reklamasi 0,8% dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga. 2,6% dijadikan tempat pengambilan kayu bakar, dan 4,15% dijadikan tambak udang, 18,78 dijadikan pemukiman, dan sisanya yaitu 13,6. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sih ada apa yang beda? Berapa prinsip ditemukan? 2. Interrelasi dan deskripsi. Oke. Lanjut. Wow. Yang di belakang ada yang mau? Ayo maju. Gak apa-apa. Ayo. Yang ini udah apa yang di belakang? Ayo. Siapa duluan berdiri? Boleh Ibu foto dulu? Malu. Enggak. Balik. Salah tombol. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, di sini saya Hademira Dewanti akan mempresentasikan tentang tugas geografi. Sebelumnya, di sini anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Sangayu Namatrisya Dewi, yang kedua ada Yusri Ayu Putus, dan Kade Belajar Suara. Lanjut ke soal yang pertama, yaitu cermati dan temukan prinsip-prinsip yang ada dalam tesis tersebut serta menandai langsung pada artikel dan termasuk prinsip apa. Jadi di sini saya menemukan ada 3 prinsip. Yang pertama deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Prinsip deskripsi yang saya temukan yaitu salah satu daerah yang jadi dapat dilihat penurunan dari tahun 2012 ke 2019 yaitu dari 40 hektar menjadi 13,6. Oke. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu buatlah tabel atau diagram alih fungsi hutan mangrove menjadi beberapa sektor. Jadi alih fungsi yang pertama itu tambak udang yang diambil 4,15 hektar, yang kedua itu perluasan pemukiman diambil 18,78 hektar, nomor 3 pengambilan kayu bakar secara berlebihan dijadikannya tempat pembuangan sampah rumah tangga warga sekitar yaitu 0,8 hektar. Pengambilan kayu bakarnya itu 2,6. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Ada beda? Mau? Ada yang beda? Sama. Baik. Dari keempat pertanyaan yang ada, untuk yang pertama prinsipnya tadi berapa ditemukan? 3, 2, 1, 2 di belakang, 2 di belakang, 2 pojok. Berapa prinsip? Berapa prinsip ditemukan? 4 di depan, 2, 5. Orang cuma ada 4. Dari artikel ini kalian maksimal ya 4 ya. Ingin kuenya sih. Oke. Ya, permisi ya Bu.
Yang pertama, prinsip distribusi ada. Distribusinya, penyebarannya ya, di kalimat pertama aja kalian baca. Kalimat pertama. Indonesia mempunyai hutan mangrove seluas 9,36 juta hektar yang tersebar. Udah ada kata tersebar di situ ya. Di seluruh Indonesia. Distribusi ada, distribusi ya. Deskripsi ada. Deskripsi itu di kalimat ketiga udah bisa deskripsi. Luasnya berapa? Dijelaskan 20 hektar. Itu yang paling simpel deskripsinya ya. Yang lebih lengkap di bawahnya banyak. Karena yang di bawah itu akan jadi prinsip korologi yang paling bawah. Ada tiga kalimat paling bawah itu adalah prinsip korologi. Kalau interrelasi itu boleh di kalimat keempat. Disebabkan oleh yang ada disebabkan oleh itu yang interrelasi. Untuk grafiknya tadi sudah banyak yang benar, tadi udah lihat juga sama tabel oke, dan ada yang satu buat diagram ya. Oke, sebenarnya kalian bisa bikin yang lain juga. Bikin dia yang nomor 4 terutama ini bisa diagram lingkaran, sudah ada yang bikin, diagram batang juga harusnya boleh dibikin seperti yang nomor 2. Cuma lebih banyak dia. Gitu. Oke. Sudah. Siapa? Oke, sebelumnya boleh balik ke tempat duduknya semula. Nanti dikumpul ya. Ibu kasih nilai. Iya. Oke. Oke, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar apa saja? Angkat tangannya. Ya. Prinsip-prinsip geografi. Ada berapa prinsip? 4. Apa saja? Empat ya. Distribusi, deskripsi, interrelasi, dan ingat, korologi, jangan kronologi. Beda ya. Oke. Kita refleksi. Silahkan scan barcode-nya, diisi Google Form-nya ya. Ya. Di refleksinya ada beberapa pertanyaan yang diisi. Silahkan. Gak bisa? Udah. Sudah semuanya scan barcode? Ya, next. Udah pilih kelas langsung next. Itu nggak isi nama, jadi tenang saja. Rahasia terjamin ya. Oke. Bisa bilang tidak, bisa bilang iya tuh gimana tuh? Ada yang panik? Yang panik ya? Ada yang pusing? Ada yang senang? Oke, lumayan lah Bu, ya lumayan menyenangkan, sedikit sakit kepala. Oke.
Apakah bisa bekerja sama? Dapat bagian mencatat katanya. Oke, bisa dapat. Sangat dapat. Mantap ya. Sangat senang berdiskusi. Oke. Bagi yang sudah mengisi refleksi, nah main game lah. Main game lah sekarang. Oke. Loading. Itu boleh dikerjakan ntar juga, silakan. Yang jelas scan dulu. Iya, silakan. Oke, di save dulu ya. Ininya di minimize saja dulu. Dan untuk pertemuan kita, oh ya, kamu belum ya? Nah ini refleksinya, ya. Sama ini asesmennya. Bisa buka jendela baru? Ya. Bisa. Mau sekarang diisi, mau ntar silakan. Gimana caranya? Mulai. Satu. Konsep dasar geografi. Masih di basicnya geografi ya. Ini nanti ada 10 konsep dasar. Sudah scan? Udah silahkan. Boleh? Requestnya ya? Oh, sudah ada yang masuk. Boleh. Hah? Oh, jawabannya itu guys. Menapa ketik jawabannya di situ? Langsung tutup aja. Atau kita tutup aja dulu? Itu biarin aja. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Ada sana. Ramo Santi. Santi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Boleh istirahat ya, silakan.